Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif kelas 9 semester 2. KD 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak mempelajari video ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. 2. Menjelaskan alasan mengapa ekonomi kreatif dibangun di Indonesia. 3. Menjelaskan manfaat ekonomi kreatif. 4. Menjelaskan hambatan ekonomi kreatif. 5. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Dan yang keenam, jenis-jenis industri kreatif. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan materi pertama. B. Pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita mulai dengan nomor 1, ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif menurut Hawkins adalah ekonomi kreatif sebagai transaksi produk kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Atau dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide atau gagasan yang orisinil. Berikutnya anak-anak yang kedua. Mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Alasannya adalah A. Memberikan peluang ekonomi yang menjanjikan. B. Dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. C. Berpotensi menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. D. Membangun citra dan identitas bangsa. E. Dapat mengembangkan prinsip ekonomi yang berbasis pada sumber daya yang terbarukan. F. Dapat memberikan dampak sosial yang positif, seperti contohnya adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan semakin luasnya kesempatan berusaha. Berikutnya anak-anak yang ketiga, manfaat ekonomi kreatif, yaitu A. Munculnya bisnis startup atau perusahaan rintisan atau baru saja dibangun dan bergerak di bidang teknologi dan informasi. Contoh, Gojek, shop online seperti Lazada, Traveloka, Bukalapak, Shopee, dan Tiket.com. B. Percepatan inovasi. C. Bisnis menjadi lebih kompetitif
Masing-masing berusaha untuk menghasilkan inovasi yang terbaik yang bisa diminati masyarakat. D. Menciptakan inovasi kreatif. E. Meningkatkan kualitas produk. F. Membantu pertumbuhan ekonomi. Dan G. Membuka lapangan kerja. Nah, membuka lapangan kerja di sini adalah mungkin kalian bisa melihat pada saat sekarang banyaknya produk masker yang dibuat dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Masker yang indah dan berkualitas, yang bagus, yang beda, dapat dijual di pasaran. Sehingga masker tersebut bisa menembus pasaran dalam negeri dan luar negeri. Ini berarti dapat mendorong membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya anak-anak, yang keempat, yaitu hambatan ekonomi kreatif. 1. Minim jumlah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif. 2. Infrastruktur yang belum lancar. 3. Sulitnya memperoleh pembiayaan atau permodalan. 4. Sulitnya pemasaran hasil karya industri kreatif. 5. Payung hukum untuk perlindungan kekayaan intelektual masih rendah. 6. Bahan baku yang masih terbatas. 7. Pemanfaatan teknologi pada ekonomi kreatif masih kurang. Berikutnya yang kelima, yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Maksudnya, pengembangan database Indonesia kreatif serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan perkembangan ekonomi kreatif Indonesia diperlukan untuk pemetaan dan penyajian semua informasi yang terkait dengan pelaku usaha ekonomi kreatif. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Artinya, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif yang ditekankan pada penerapan teknologi sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia. Nah, pada Pekan Produk Kreatif Indonesia atau disingkat dengan PPKI, yakni dicontohkan seperti adanya diselenggarakan pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Kegiatan ini dapat berupa seperti seminar dan talkshow. 4. Festival Ekonomi Kreatif. Festival
ekonomi kreatif ini dapat diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, di mana sebagai sponsornya. Nah, di dalam festival ekonomi kreatif ini harus dengan misi mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia dalam upaya meningkatkan citra dan identitas bangsa. Yang kelima, wahana kreatif. Wahana kreatif adalah suatu tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing dan dipajang di bandara internasional dan tempat tujuan wisata. Berikutnya, yang kelima, masih upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang keenam, peningkatan jangkauan pemasaran. Maksudnya adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran perlu dilakukan karena banyak potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri. 7. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Nah, hal ini bertujuan untuk merangsang terciptanya inovasi ekonomi kreatif. Yang kedelapan, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. 9. Kegiatan fasilitas seperti perlombaan atau kontes ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri. Dan yang ke-10, penciptaan identitas lokal daerah serta identitas nasional. Nah, penciptaan identitas produk maupun ekonomi kreatif lokal maupun nasional untuk memperkenalkan suatu produk dan ekonomi kreatif dimaksud kepada dunia luar. Yang keenam adalah jenis-jenis industri kreatif. Nah, di sini ada 17 contoh Ibu berikan. Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu dan tidak asing lagi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, Ibu tuliskan di sini. Seperti contohnya adalah kuliner, fashion, aplikasi, game developer, arsitektur, film, seni rupa, iklan, penerbitan, kriya, animasi, televisi, musik, desain, video, radio, dan fotografi. Demikianlah materi ekonomi kreatif untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri. Semoga selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.